Baik, kawan-kawan, akan saya lanjutkan pengamatan proses fotosintesis ini, yaitu dengan judul pengamatan respon tumbuhan pada cekaman. Ini merupakan laporan acara keempat saya. Perkenalkan, nama saya Johannes Juan dengan NIM 43/2019-001. Baik, saya lanjutkan saja. Untuk tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui respon tumbuhan dengan kondisi tubuhnya, lalu mengamati respon tumbuhan terhadap beberapa kondisi cekaman. Cekaman pada percobaan kita gunakan berupa garam atau NaCl. Di sini ada alat dan bahan. Alat bahan yang digunakan pertama kali adalah botol air mineral sebanyak 4 buah dengan volume 600 ml, lalu garam sebagai cekaman itu sendiri, lalu balon sebanyak 4 buah, dan tumbuhan hidrilla. Nah, langkah kerja pada percobaan ini adalah dengan mempersiapkan botol itu sendiri, lalu dicuci atau dibilas hingga bersih, dan diberi tumbuhan hidrilla sebanyak 3 helai di tiap botol. Pastikan juga sudah diberi air ya. Lalu untuk yang tahap kedua, isi air ke dalam botol tersebut. Lalu untuk tiap botol ditambahkan sebuah garam. Untuk botol kedua diberi garam 1 sendok, untuk botol ketiga diberi 2 sendok garam, dan botol keempat diberi 3 sendok garam. Nah, apa yang terjadi pada botol 1? Botol 1 tidak diberi sebuah cekaman, dia berfungsi sebagai kontrol, artinya hanya diisi dengan air hingga penuh. Nah, jangan lupa tutup kembali botol-botol tersebut dengan balon, lalu amati perubahan yang terjadi. Nah, di sini ada hasil pengamatan percobaan ini. Di gambar 1 ini adalah botol yang diisi dengan hidrilla dengan air dengan pemberian garam sebagai cekaman. Untuk yang botol paling kiri dengan balon berwarna putih atau krem ini merupakan kontrol yang tidak ada kandungan garam. Lalu untuk botol kedua, ketiga, dan 4 diberi takaran garam. Yang botol kedua diberi 1 sendok garam, botol kedua diberi 2 sendok garam, dan botol ketiga diberi 2 sendok garam, dan botol keempat diberi 3 sendok garam. Nah, di sini merupakan tabel pengamatan dengan jumlah gelembung, ukuran balon, dan warna daun. Terlihat pada botol keempat ada pengaruh perubahan warna pada daun dengan ditandai tanda plus di sini, artinya adanya perubahan warna daun. Pengamatan ini juga dilakukan setidaknya selama 2 hari. Terlihat pada botol 1 terbentuk banyak gelembung, dan ukuran balon juga meningkat namun tidak ada perubahan warna. Botol kedua ada gelembung, namun ukuran balonnya tidak berubah, juga terjadi pada botol ketiga. Nah, botol keempat mulai terlihat ada perubahannya dengan terbentuknya sebuah gelembung, serta adanya sebuah perubahan warna daun. Nah, mari kita bahas untuk percobaan ini. Seperti yang saya katakan tadi, dari keempat botol tersebut, botol keempatlah yang memiliki kadar salinitas atau keasaman yang cukup tinggi. Nah, itu disebabkan karena adanya cekaman. Nah, cekaman itu apa sih? Cekaman merupakan faktor luar yang tidak menguntungkan dan berpengaruh buruk terhadap tanaman atau kondisi lingkungan yang dapat memberikan pengaruh buruk pada pertumbuhan, reproduksi, dan kelangsungan hidup tumbuhan, dan faktor lingkungan biotik dan abiotik yang dapat mengurangi laju proses fisiologi. Nah, terlihat pada pemberian garam 3 sendok teh itu memberi pengaruh pada warna daun itu sendiri. Pada warna daun tumbuhan hidrilla. Nah, dampak dari pemberian garam itu meningkatkan kadar salinitas atau keasinan pada tumbuhan hidrilla itu. Nah, dengan adanya tingkat keasinan atau garam yang tinggi, menyebabkan perubahan warna daun. Seperti perubahannya menjadi ada warna coklat pada daun itu. Nah, garam itu kalau tidak salah merupakan salah satu senyawa mikro atau makronutrien yang diperlukan dalam tubuh dengan kondisi atau jumlah tertentu, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Nah, hal ini juga didukung dengan pernyataan dari internet berupa cybexpertanian.go.id yang menjelaskan bahwa stres garam terjadi karena adanya salinitas garam-garam terlarut yang jumlahnya sangat besar dalam tanaman. Beberapa macam contohnya itu adalah NaCl, NaSO4, CaCl2, MgSO4, MgCl2 yang terlarut dalam air. Berdasarkan kutipan yang dilihat ini, terbukti bahwa garam yang kita gunakan merupakan garam biasa atau garam NaCl, garam dapur, yang mempengaruhi warna daun ini. Terlihat pada gambar keempat tadi, daunnya ada perubahan warna. Nah, dengan
tingkat keasaman yang tinggi ini berarti merusak pigmen warna yang ada pada daun itu sendiri. Baik, lalu pada percobaan ini kita melihat adanya proses fotosintesis. Sebenarnya percobaan ini hampir sama dengan percobaan acara ketiga yang saya tunjukkan pada video sebelumnya, bahwa karena percobaan ini menggunakan tumbuhan hijriyah, berarti ada salah satu kegiatannya adalah menguji fotosintesis. Nah, terujinya itu juga terbentuk sebuah gelembung pada percobaan ini. Nah, gelembungnya itu merupakan produk sampingan oksigen, yang artinya gelembung itu mengandung senyawa oksigen, seperti itu. Nah, lalu kita juga mengetahui bahwa tumbuhan hijrah itu merupakan tumbuhan air atau tanaman air yang hidupnya berkoloni dan sering dijumpai di kolam, bahkan di danau. Hal ini juga didukung dari Paulus Damarbayu dan kawan-kawan pada tahun 2008 yang menjelaskan bahwa tumbuhan hijrah itu merupakan tumbuhan yang hidup di air dan dapat tumbuh terus-menerus serta dapat dijumpai di kolam, di danau, di sungai, ataupun di perairan yang bersih. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari kakak-kakak pendamping saya atau asisten dosen saya tentang percobaan ini, untuk nomor 1, reaksi apakah yang terjadi pada tumbuhan ini adalah reaksi fotosintesis, di mana adanya senyawa karbon ditambah air ditambah cahaya matahari, lalu akan membentuk sebuah senyawa organik bersama dengan oksigen. Lalu untuk jawaban pertanyaan yang kedua, apa hubungan antara kadar garam dengan perubahan yang terlihat seperti gelembung, ukuran balon, dan warna daun pada tumbuhan hijriyah? Terlihat bahwa dengan adanya kadar garam yang tinggi merusak pigmen warna daun, sehingga daun menjadi ada warna coklat. Lalu dengan terbentuknya gelembung dan ukuran balon yang meningkat itu dikarenakan adanya oksigen, kadar oksigen yang meningkat karena ada proses fotosintesis itu sendiri. Mengapa perubahan hal tersebut dapat terjadi? Untuk berkaitan dengan warna daun yang berubah menjadi coklat itu dikarenakan kadar asam yang tinggi sehingga mungkin dapat merusak sel pigmen warna pada daun atau tumbuhan, sehingga tanaman menghasilkan warna coklat. Perlu diketahui juga bahwa yang namanya senyawa mikro itu dibutuhkan dalam jumlah tertentu atau sedikit. Jika senyawa mikro itu terlalu berlebih, dapat menyebabkan kerusakan pada tumbuhan. Baik, ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam percobaan ini atau membuat pembahasan pada laporan ini. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.